Halo, jumpa lagi dengan saya, Bambang Hidayat. Ya, dalam tutorial saya yang ketiga untuk perakitan teleskop menggunakan lensa bekas mesin fotokopi. Inilah lensa tersebut. Penting Anda perhatikan, untuk membongkar lensa-lensa ini, Anda harus beralaskan kain ya yang empuk minimal seperti ini ya, itu sebuah sejadah ya. Nah, ketika lensa ini ingin Anda rakit menjadi sebuah teleskop, maka lensa ini harus Anda potong menjadi dua bagian. Inilah lensa yang sudah dipotong menjadi dua bagian, seperti ini bentuknya. Untuk apa? Agar Anda nanti bisa mendapatkan fokus yang lumayan panjang, yaitu sekitar 450 mm atau 45 cm. Ketika lensa sudah dibelah menjadi dua seperti ini, maka panel penggerak fokusnya harus Anda buang, ya. Anda lepaskan. Ini dia panelnya, ya. Ini sudah saya lepaskan, ya. Kemudian setelah itu lensa Anda keluarkan seperti ini, ya. Kemudian ring plastik juga Anda cabut, ya, seperti ini, pelan-pelan saja. Nah, kemudian Anda keluarkan lensa cekungnya. Kemudian harus Anda lakukan adalah Anda nanti harus mengembalikan lagi ke rumahnya ini, ya. Tetapi sebelumnya harus dililit dulu dengan isolatif. Ya, isolatif seperti ini. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti lensa tidak bergerak-gerak, ya, sehingga dia stabil di tempatnya, ya, tidak berubah-ubah lagi posisinya. Jika lensa bergerak-gerak, maka akan mempengaruhi fokus dan ketajaman gambarnya nanti, ya. Seperti ini Anda lilit 2 kali saja, ya, menggunakan isolatif, ya. Lilit 2 kali putaran. Ya, seperti ini. Ya. Seperti ini Anda lilit 2 kali putaran saja. Kemudian Anda gunting, ya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian lensa Anda masukkan kembali, ya, ke adapternya atau ke rumahnya seperti ini. Kemudian, ya, Anda dorong sedikit. Nah, kemudian lensa cekung juga Anda masukkan kembali, ya, seperti ini, seperti itu. Kemudian ringnya Anda kembalikan lagi seperti awal, ya, pelan-pelan saja, ya. Nah, kemudian Anda dorong lensa ini sampai mentok, ya. Nah, maka lensa ini sudah tidak goyang lagi dan sudah siap dirakit untuk menjadi sebuah teleskop, ya. Bahan-bahan untuk merakitnya cukup murah, ya. Di samping lensa ini sudah ada harganya tadi, ya. Bahan-bahan pendukungnya yang Anda butuhkan adalah paralon ukuran 2 in, ya, sepanjang 30 cm saja. Kemudian sambungan paralon dari 2 in ke 2 in setengah, ya. Kemudian sambungan paralon dari 2 in ke 1 in, ya. Kemudian paralon kecil ukuran 1 in untuk fokusernya nanti. Kemudian sambungan paralon, ya, kalau Anda beli di toko material ini seperti ini bentuknya, Anda potong menjadi 2 nanti. Anda hanya perlukan 1 potongan saja, ya, di sini, ya, untuk meletakkannya nanti di sambungan yang kecil sini. Kemudian Anda butuh ukuler. Ukuler bisa Anda dapatkan, ya, dari bekas teropong atau dari teropong yang Anda beli, ya. Saya menyarankan Anda membeli untuk teropong merek Basnel ukuran 8x21, ya. Ini untuk ukulernya nanti, ya. Kemudian simple cara merakitnya, ya. Anda juga masih membutuhkan sedikit paralon ukuran 2 in setengah, sedikit saja, ya, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan lensa objektif ini ke dalam sambungan paralon yang 2 in ke 2 in setengah. Sebelumnya lensa ini harus Anda masukkan dulu, ya, sambungan bekas paralon tadi, paralon yang 2 in setengah, ya. Tapi karena ini longgar, maka lensa harus sedikit dililit dengan karton warna hitam, ya. Kertas karton Anda bisa beli, ya, banyak di tempat fotokopi, ya, atau di toko buku, ya. Tidak usah menggunakan isolatif karena nanti agar lebih mudah dibuka jika Anda menginginkan pembersihan, ya. Kemudian Anda masukkan ini sambungan paralon tadi, potongan paralon 2 in setengah, ya. Fungsinya supaya apa? Supaya nampak seret, ya, jadinya, ya. Nah, seperti ini. Kemudian lensa
Anda masukkan ke sambungan paralon 2 in setengah ke 2 in, ya. Ini jadi berfungsi sebagai rumah lensa. Nah, Anda masukkan dengan posisi seperti ini, ya. Ini lensa cekung mengarah ke dalam, ya. Nah, Anda atur kelurusannya, pastikan lurus. Kemudian simple, Anda masukkan paralon 2 in yang 30 cm tadi, ya, seperti ini. Sangat simple. Oke. Nah, kemudian nanti Anda tinggal memasukkan sambungan paralon yang berikutnya, tetapi sebelumnya sambungan paralon ini dengan paralon 1 in ini harus sudah dilakukan pengamplasan agar dia nampak longgar seperti ini, bisa keluar masuk, ya. Karena kalau Anda beli di awal di toko material ini masih seret, ya. Nah, ini Anda harus amplas dulu lubang di sini, kemudian Anda bodinya juga Anda amplas, ya, agar nampak kendor seperti ini. Tapi nanti juga ini akan bermasalah ketika Anda sudah menjadi sebuah teleskop, agar dia bisa maju mundur dengan stabil, ya. Maka pipa ini harus dililit juga dengan sedikit kertas karton seperti ini. Nah, ya, agar dia nanti bisa nampak seret tapi tetap bisa keluar masuk. Jadi tidak goyang lagi, ya. Kemudian paralon kecil ini Anda masukkan ke sambungan paralon tadi yang sudah dipotong, ya. Anda masukkan ke sini, ya. Ini nanti berfungsi sebagai tempat populer, ya. Nah, pastikan dia lurus, ya. Kemudian Anda masukkan, Anda lilit dengan sedikit kertas karton, ya. Anda masukkan ke sini seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke badan utama teleskop. Nah, Anda pastikan kelurusannya, ya, benar-benar lurus, antara belakang dengan depan harus benar-benar lurus. Nah, jadilah sebuah teleskop. Kita tinggal masukkan eyepiece atau okuler. Maka jadilah satu teleskop sederhana, ya. Tetapi untuk pengaturan, untuk meminimal cahaya yang masuk, Anda masih membutuhkan sebuah bubble. Bubble itu adalah penutup lensa objektif. Anda bisa menggunakan paralon 3 in. Ini adalah paralon 3 in yang sudah saya potong dan sudah saya cat berwarna hitam. Fungsinya untuk diletakkan di sini seperti ini. Nah, untuk meminimalkan cahaya yang masuk seperti ini. Kalau nampak kendor, maka nanti di sini bisa Anda lilit dengan kertas karton juga sehingga dia akan menjadi seret. Nah, kemudian Anda masih perlu penutup paralon 3 in, ya, seperti ini, buat ditutup di sini. Dan kemudian Anda kasih lubang sebesar ini di tengah. Berfungsi sebagai apa? Ini nanti juga bisa berfungsi sebagai diafragma, ya, sehingga nanti bentuknya seperti ini. Teleskop sederhana dari lensa bekas mesin fotokopi sudah jadi. Anda hanya membutuhkan tripod, ya, agar nanti bisa menggunakan tripod teleskop ini tanpa bergoyang-goyang, ya. Selanjutnya kita bisa bertemu lagi nanti pada perakitan yang berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.